치냐. 아이, 씨발. 왜 그랬어? Hey dan halo semuanya, kembali lagi di channel ini tentunya untuk menonton alur film mantap. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film semi Korea yang berjudul. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita tonton videonya. Film bermula dari 3 orang teman yang bernama Sang Jin, Tae Hyeon, dan Soo Jeong, di mana mereka bertiga akan berlibur ke Pattaya, Thailand. Dengan diantar oleh mobil travel, mereka pergi ke villa tempat mereka akan menginap. Sesampainya di villa, Sang Jin melihat seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Iji. Sang Jin terlihat sangat terpesona dengan Iji, sampai-sampai ia diam-diam mengintip Iji yang sedang menelpon dari balik tembok. Mereka memulai hari pertama mereka di villa tersebut dengan melakukan party di kolam renang bersama banyak wanita. Saat Sang Jin dan Tae Hyeon sedang mengobrol di tepi kolam, datanglah Iji dengan pakaian bikininya, yang membuat Sang Jin dan Tae Hyeon terpesona melihat Iji. Saking terpesonanya Sang Jin melihat Iji, ia sampai-sampai ia mengikuti Iji ke kamarnya, dan Sang Jin mengintip Iji yang sedang mengganti bajunya. Tiba-tiba seseorang datang ke kamar Iji, lalu Iji menarik Sang Jin ke dalam kamarnya. Terlihat Iji ketakutan dengan pria yang datang tadi, dan setelah ketakutannya hilang, Iji pergi dari kamarnya, dan terlihat Iji marah dengan Sang Jin, karena sudah mengintipnya tadi. Ternyata di lantai bawah, Soo Jeong melihat kejadian tersebut, dan ia hanya tertawa melihat hal konyol itu. Malam harinya, Sang Jin sedang bersama Soo Jeong di kolam renang. Soo Jeong menanyakan kejadian yang ia lihat tadi siang kepada Sang Jin, kemudian Sang Jin berkata bahwa ia tadi tak sengaja masuk ke kamar yang salah. Soo Jeong lalu mengalihkan obrolannya ke obrolan yang lebih serius, di mana Soo Jeong menyatakan perasaannya kepada Sang Jin. Sang Jin tak mau menerima perasaan Soo Jeong, karena ia adalah temannya. Tiba-tiba Tae Hyeon datang, lalu Sang Jin pergi meninggalkan mereka berdua. Scene beralih ke kamar Soo Jeong, di mana saat itu Tae Hyeon juga berada di sana. Tae Hyeon mencoba untuk menghasut Soo Jeong agar tidak menyukai Sang Jin, lalu ia mengajak Soo Jeong untuk mantap-mantap. Cerita berlanjut keesokan harinya, di mana terlihat Tae Hyeon sedang berurusan dengan seorang pria. Ternyata pria itu adalah pihak travel yang membawa tagihan transport mereka bertiga kemarin. Namun sepertinya tagihan yang diberikan lebih besar dari apa yang mereka sudah sepakati, dan karena itulah Tae Hyeon tidak mau membayarnya. Pria itu kemudian mengeluarkan kapak yang membuat mereka bertiga takut, namun beruntung Iji tiba-tiba datang dan melunasi tagihan tersebut. Tae Hyeon sangat berterima kasih atas kebaikan Iji, dan hal tersebut juga membuat Sang Jin semakin terpesona dengan Iji. Sampai-sampai suatu ketika, ia membayangkan dirinya bermantap-mantap dengan Iji di pinggir kolam saat ia sedang tertidur. Namun akhirnya mimpinya segera bisa terrealisasikan, setelah Iji datang ke kamar Sang Jin, untuk mengajaknya dan kedua temannya pergi ke pantai bersama-sama. Dari sinilah awal kedekatan Sang Jin dengan Iji, dan Sang Jin mulai memberanikan diri untuk lebih mendekati Iji lagi. Liburan mereka hari itu berlanjut sampai malam, mereka pergi mengelilingi kota Pattaya, dan menikmati tempat-tempat wisata yang ada di sana. Setelah mereka berempat kembali ke villa, mereka minum-minum sambil bermain sebuah permainan. Namun sayangnya permainan tersebut cukup vulgar untuk ditampilkan di video ini, dan kalian bisa tonton sendiri permainan tersebut di film lengkapnya. Setelah Sang Jin kembali ke kamarnya, ternyata Iji sudah berada di sana menunggu Sang Jin untuk mengajaknya mantap-mantap. Dan akhirnya impian Sang Jin pun terwujud untuk bisa menunggangi si cantik Iji. Semenjak saat itu, Sang Jin dan Iji semakin sering melakukan mantap-mantap di villa, namun mereka mencoba menyembunyikannya dari Soo Jeong dan Tae Hyeon. Sang Jin sekarang lebih senang untuk menghabiskan waktunya berdua dengan Iji. Sampai suatu hari, ketika mereka berdua baru saja pulang setelah jalan-jalan, Iji tiba-tiba melepaskan tangannya dari tangan Sang Jin, setelah ia bertemu dengan seorang lelaki di villa. Ternyata lelaki itu adalah suami dari Iji yang juga merupakan pemilik dari villa tersebut. Sang Jin hanya bisa terdiam melihat Iji yang pergi bersama pria tersebut. Saat tengah malam, Sang Jin pergi ke kamar Iji untuk menanyakan soal pria tadi, namun betapa mengejutkannya, sesampainya di kamar Iji, Sang Jin melihat ada sebuah mayat yang tergeletak di lantai kamar Iji. Mayat tersebut adalah suami dari Iji yang Iji katakan meninggal setelah ia racuni. Tiba-tiba, Tae Hyeon dan Soo Jeong naik ke kamar Iji, lalu Sang Jin cepat-cepat menyembunyikan mayat tadi, kemudian ia juga bersembunyi di bawah kasur. Ternyata mereka berdua mencari Sang Jin yang belum mereka lihat sama sekali hari itu. Namun, karena mereka tak menemukannya, mereka berdua lalu pergi dari kamar Iji.
Keesokan harinya, Sujeong merasa tidak enak badan, dan ia menyuruh Taehyun untuk pergi mencarikannya obat. Ia juga meminta Taehyun untuk membelikannya makanan yang lokasinya cukup jauh dari villa. Taehyun pun menuruti permintaan Sujeong, lalu ia segera pergi dari sana. Ternyata Sujeong hanya berpura-pura sakit, agar ia bisa berduaan dengan Sanjin. Ia lalu menyuruh Sanjin untuk datang ke kamarnya. Kemudian Sanjin datang ke kamar Sujeong, dan ternyata Sujeong sudah menunggunya di kolam renang. Sujeong lalu menggoda Sanjin dan menyuruhnya untuk mencicipi surabinya. Tanpa pikir panjang, Sanjin pun langsung menuruti permintaan Sujeong, dan mereka berdua bermantap-mantap di tepi kolam renang. Setelah mantap-mantap selesai, Sujeong kembali ke kamarnya untuk mengecek hasil rekaman permainannya tadi dengan Sanjin. Tiba-tiba, setelah ia meminum air yang ia bawa, Sujeong tiba-tiba jatuh pingsan di atas kasurnya. Malam harinya, Taehyun sudah tiba di villa membawa apa yang Sujeong minta tadi pagi. Sesampainya di kamar, ia sudah mendapati Sujeong yang tergeletak di atas kasurnya, namun ia mengira kalau Sujeong sedang tertidur. Namun, karena ia tidak juga bangun, Taehyun menjadi panik, lalu ia melihat ada botol air yang berada di lantai kamar. Lalu ia melihat HP Sujeong, dan ia melihat isi rekaman permantap-mantapan Sujeong dengan Sanjin tadi pagi. Taehyun lalu mengira kalau itu adalah perbuatan Sanjin, ia lalu pergi mencari Sanjin di kamarnya. Namun ia tidak menemukan Sanjin di sana, dan ia hanya menemukan sebuah buku catatan di atas meja. Buku catatan itu ternyata milik dari Ji, yang mana di dalam buku catatan tersebut, ada daftar nama orang-orang yang telah ia racuni, yang salah satunya adalah Sujeong. Ia lalu pergi ke parkiran mobil untuk mencari Ji. Ia mencegah Ji pergi dari villa, kemudian Sanjin tiba-tiba datang menghalau Taehyun. Taehyun lalu memukul Sanjin habis-habisan, dan Ji pun berlari ke kamarnya. Taehyun mengejar Ji ke kamarnya, dan akhirnya mendapatkan Ji di kamarnya. Ia memukul Ji dengan sebuah palu, kemudian ia juga memaksa Ji untuk meminum air racun miliknya sendiri. Taehyun melanjutkan penyiksaannya dengan menggenjot Ji dengan liarnya. Akhirnya, Sanjin datang menyelamatkan Ji dan menenggelamkan Taehyun di kolam, hingga Taehyun kehabisan nafas dan mati. Film ini pun diakhiri dengan kematian Taehyun dan Ji. Oke, itu tadi alur film Korea kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di alur film selanjutnya.